Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Indah Susanti dari SMP Negeri 7 Kota Malang. Perkenalkan, saya Pita Rozalia dari SMP Negeri 16 Malang. Perkenalkan, saya Junior Purnomo dari SMP Brawijaya Smart School Malang. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Malang, akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Jun? Alhamdulillah sehat, Bunda. Alhamdulillah. Pak Jun, untuk tujuan kita hari ini itu terkait dengan kegiatan coaching yang akan Pak Jun laksanakan untuk supervisi akademik. Tentunya nanti Pak Jun akan melakukan coaching dengan coachingnya. Nah, dalam melakukan coaching tentunya nantinya Pak Jun akan melaksanakan sesuai alur tirta, mulai dari tujuan hingga tanggung jawab. Nah, di situ juga pasti akan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan juga pasti ada kompetensi coaching yang ingin atau harus ada dalam diri Pak Jun, yaitu proses present atau kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan bermakna atau berbobot, maupun mendengarkan aktif. Untuk kegiatan ini, apakah Pak Jun sudah siap? Insya Allah siap. Sudah siap. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan untuk memastikan kesiapan Pak Jun terkait dengan kegiatan coaching yang nantinya akan dilaksanakan. Oke, menurut Pak Jun, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Jun kembangkan? Oke, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini adalah yang pertama kehadiran penuh, sehingga saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya, dan juga nantinya saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Oke, untuk fokusnya sendiri dari kompetensi yang tadi Pak Jun harapkan, pasti ada fokus kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Jun sendiri. Untuk ketiga kompetensi itu, manakah yang menjadi fokus utamanya? Yang menjadi fokus utama yaitu di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya nanti akan mencoba mendengarkan secara penuh, kemudian nantinya dari pernyataan coach saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk bisa membantu coach menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, dari yang tadi diungkapkan oleh Pak Jun terkait kompetensi yang menjadi fokusnya, tentunya ada indikator keberhasilan yang ingin dicapai saat proses coaching sendiri. Untuk Pak Jun sendiri, apa indikator pencapaiannya yang nantinya menjadi indikator keberhasilannya? Oke. Untuk indikator pencapaian yang akan saya tuju, yang pertama adalah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta, dan juga bisa membantu coach menemukan solusi atas permasalahannya sendiri melalui pertanyaan yang berbobot. Tentunya Pak Jun ini sepertinya sudah siap untuk melakukan coaching bersama coachnya ya. Semoga nanti kegiatan coaching Pak Jun dapat berjalan dengan lancar dengan kesiapan Pak Jun yang sudah dimilikinya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Juni, mungkin hanya sedikit ya. Kurang mood saja. Kurang mood saja, oke. Hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya bersama Bu Pita. Nanti kurang lebih selama 10-15 menit. Nanti kita akan ngobrol tentang permasalahan yang Bu Pita alami. Tadi Bu Pita sempat menyampaikan bahwa ada permasalahan yang sedang dialami Bu Pita. Ya, sebelum sesi coaching hari ini, bagaimana perasaannya Bu Pita? Perasaan saya ada sedikit kurang kelegaan karena memang beberapa masalah yang sedang saya hadapi Pak Juni dalam kelas tadi, ya. Begitu. Harapannya Bu Pita dari sesi coaching hari ini, kira-kira apa yang ingin dicapai Bu Pita setelah proses coaching hari ini?
Saya berharap setelah proses coaching ini saya bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan yang sedang saya hadapi kali ini begitu. Mungkin bisa diceritakan Bu Pita, kira-kira permasalahan yang sedang dihadapi Bu Pita itu seperti apa? Begini, jadi kan saya guru bahasa Indonesia ya Pak Joni. Jadi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 ini saya ada materi teks prosedur. Nah, teks prosedur ini ketika saya terapkan di kelas itu anak-anak merasa sudah kurang kreatif ketika menuliskan, karena mereka pasti memikirkan bahwa tes prosedur itu ya mungkin langkah-langkah yang ada di bungkusnya Indomie itu. Nah, akhirnya mereka menuliskan langkah-langkah yang ada di bungkus Indomie sudah selesai, ditinggal ngobrol. Nah, ini yang saya itu agak menjadi permasalahan saya di materi ini Pak Juni begitu. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu Bu Pita ini ngajarnya di kelas 7. Di kelas 7. Ya, apakah mungkin di kelas 7 yang lain juga sama Bu Pita permasalahannya? Sama, di kelas 4 kelas yang saya kelas ajar ya? ini sama saja seperti itu Pak Juni. Oke. Menurut analisa Bu Pita, kira-kira apa yang menjadi penyebab kok anak-anak kelas 7 ini kurang kreatif dan juga tidak maksimal di pembelajaran khususnya materi teks prosedur? Mungkin yang pertama adalah unsur kebosan ya Pak ya, karena memang ketika menuliskan itu mereka sudah berpikirnya bahwa tes prosedur itu ya sudah resep-resep yang ada di bungkus-bungkus Indomie atau mungkin di bungkus-bungkus jajan yang lain, itu mungkin menurut mereka ala ya cuman seperti ini saja, hanya mereka tidak bisa berkembang secara kreatif seperti itu Pak Juni. Oke, berarti murid-murid masih ini ya belum mempunyai pemahaman terkait teks prosedur ini seperti apa. Oke, dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Pita, kira-kira strategi apa yang sudah dilakukan Bu Pita selama ini? Strategi yang sudah saya lakukan selama ini itu adalah metode dalam mereka itu presentasi. Jadi mereka itu mencoba untuk menceritakan apa yang sudah mereka tuliskan. Nah, di dalam presentasi ini saya berharap ada perbedaan antara satu dengan kesatuan yang lain. Jadi ini membuat mereka tidak semuanya menuliskan langkah-langkah yang ada di bungkusnya Indomie itu tadi. Jadi bisa mencoba untuk membuat sendiri begitu Pak. Selain strategi seperti itu, ada presentasi, kemudian dengan berbagai tema ini tadi, kira-kira ada metode atau media lain yang biasa Bu Pita gunakan? Ini saya sudah mulai mencoba untuk membuat media sendiri Pak. Jadi medianya namanya media ular tangga prosedur begitu. Jadi dalam media ini anak-anak secara berkelompok begitu. Nah, di dalam kotak-kotak di ular tangga itu ada pertanyaan yang harus mereka jawab begitu. Mulai dari pertama tentukan judul, nah mereka nuliskan judulnya apa dulu, terus langsung dilanjut dengan temannya sebelahnya, misalkan waktu dapat dadu, silahkan tentukan langkah awal apa yang akan dilakukan dari judul yang temanmu buat tadi. Jadi mereka akan berkreasi secara cepat untuk berpikir membuat langkah-langkah, judul, sampai alat bahannya apa saja. Nah itu, jadi dengan itu saya berharap mereka tidak bosan yang pertama, terus lebih kreatif lagi dan tidak tergantung dengan itu tadi bungkus-bungkusnya makanan tadi begitu. Oke, saya sangat tertarik dengan medianya Bu Pita ini ya, menggunakan media ular tangga ya, dimana di media tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa membimbing anak-anak untuk bisa menuliskan teks prosedur tersebut. Nah, dari media yang sudah Bu Pita rencanakan ini, kira-kira kapan mau direalisasikan Bu Pita? Insya Allah besok sudah akan saya realisasikan, karena ini tadi sudah saya printkan. Satu kelompok itu sekitar 4 anak begitu. Jadi sudah saya printkan, sudah saya belikan dadu juga dan poinnya itu untuk berjalan begitu Pak Juni. Oke, berarti nanti anak-anak ini bisa bermain dengan teman-teman yang lain juga ya, dan juga sekaligus bisa belajar tentang teks prosedur melalui media ular tangga ini. Siap. Oke. Betul, nah, dari media yang sudah Bu Pita siapkan, kira-kira
berapa persen tingkat keberhasilannya Bu Pita untuk bisa meningkatkan kreativitas anak-anak yang memang sebelumnya mungkin belum maksimal ya? Untuk tingkat keberhasilan saya berharap bisa sampai di 80% ke atas ya Pak. Karena dengan media yang saya buat ini saya sudah mencoba untuk membayangkan betapa serunya ketika mereka itu mendapatkan kesempatan untuk berjalan dengan dadu, terus mereka kena apa ini namanya ular biasanya langsung keturun. Nah, mereka harus mereview lagi jawaban mereka ketika turun tadi. Nah, di sini akhirnya ada kekreatifan ada, terus gotong royongnya juga ada. Nanti temennya kan pasti saling membantu temennya ketika ada yang aduh apa ya ini langkahnya apa. Nah, pasti akan ada temennya yang membantu. Nah, ini juga gotong royongnya ada, mereka juga mandirinya juga ada. Jadi semua aspek itu bisa masuk begitu. Oke, sangat bagus sekali rencana Bu Pita menggunakan media luar tangga ini. Memang Bu Pita sudah bisa menemukan solusinya terhadap permasalahan yang Bu Pita hadapi. Kemudian selanjutnya komitmen apa yang akan Bu Pita terapkan terhadap rencana Bu Pita ini? Saya akan berkomitmen bahwa media ini akan terus saya kembangkan lagi dan tidak akan saya hilangkan. Kalau bisa saya imbaskan ke rekan-rekan sejawat saya begitu Pak. Oke, baik. Nah, dalam pembuatan media ini kira-kira siapa saja yang terlibat untuk membantu Bu Pita? Ini berawal dari kegiatan P5 Pak sebenarnya. P5 itu kemarin ada tema kearifan lokal dan anak-anak itu bermain permainan-permainan tradisional. Nah, di situ saya melihat kok mereka ternyata antusias sekali ketika bermain ular tangga begitu. Nah, akhirnya saya berpikir untuk membuat sebuah permainan itu dalam materi saya, terutama tes prosedur. Nah, ternyata ada ide seperti itulah. Nah, siapa saja yang andil dalam sini mungkin saya melihat dari anak-anak ya. Akhirnya saya muncul dari anak-anak. Yang kedua juga dari semangat rekan sejawat. Ayo coba nanti kalau sudah berhasil kami ingin mencoba. Nah, begitu. Oke, baik. Berarti ini berangkat dari kegiatan proyek ya, yang dilakukan sebelumnya yaitu tentang kearifan lokal, di mana di situ ada permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak. Dan alhamdulillah dari apa yang tadi disampaikan Bu Pita bahwa media yang Bu Pita rencanakan ini harapannya bisa menginspirasi juga ya rekan-rekan sejawat yang lainnya. Oke, pertanyaan terakhir Bu Pita, kira-kira tindak lanjut seperti apa yang akan Bu Pita lakukan dari kegiatan coaching hari ini? Tindak lanjut dari coaching hari ini mungkin saya akan mencoba untuk selain mengimbaskan, mengembangkan dan juga melestarikan lagi permainan tradisional seperti ini, dan tidak hanya di dalam pembelajaran saya saja. Mungkin nanti di kombel sekolah saya akan presentasikan bahwa ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran dengan mengganti pertanyaan saja sesuai dengan temanya masing-masing begitu Pak. Oke, baik Bu Pita, alhamdulillah Bu Pita sudah menemukan solusi ya terkait permasalahan yang Bu Pita alami. Di sesi terakhir coaching hari ini bagaimana perasaannya Bu Pita setelah bisa menemukan solusi atas permasalahan Bu Pita? Dalam sesi coaching hari ini dengan Pak Juni, alhamdulillah saya terima kasih. Akhirnya saya menemukan sebuah kelegaan, solusi. Akhirnya mood saya naik lagi Pak. Jadi saya mempunyai bayangan, oh iya ini juga bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi dengan materi ini begitu. Saya terima kasih sekali kepada Pak Juni. Alhamdulillah, selamat buat Bu Pita ya. Memang Bu Pita ini salah satu guru yang kreatif sehingga banyak media yang mungkin bisa Bu Pita rencanakan ya untuk kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran bisa lebih aktif, lebih menarik, dan juga harapannya juga anak-anak bisa belajar dengan
maksimal ketika proses pembelajaran. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Pita yang sudah mau mengobrol dengan saya hari ini, dan alhamdulillah Bu Pita juga sudah lega ya, dan juga Bu Pita nantinya bisa menerapkan strategi atau rencana yang Bu Pita sudah susun. Semoga nanti dari rencana ini Bu Pita bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih menarik lagi, dan juga anak-anak bisa maksimal dalam proses pembelajaran. Oke, mungkin itu untuk sesi coaching kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita mungkin lain kali bisa ngobrol kembali ya Bu Pita ya. Dan kita bisa sharing-sharing lagi terkait permasalahan yang mungkin dihadapi oleh Bu Pita. Oke, demikian untuk coaching hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana? Tadi Pak Jun sudah melakukan coaching dengan kuncinya. Bagaimana perasaan Pak Jun? Alhamdulillah, perasaan saya sangat lega karena tadi saya sama Bu Pita melaksanakan proses coaching yang alhamdulillah bisa mengantarkan Bu Pita untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan. Ya, tadi kalau saya lihat ya dari proses coaching yang dilakukan Pak Jun, tadi sudah Pak Jun menerapkan prinsip coaching, yaitu mulai dari kemitraan, terus proses kreatif maupun memaksimalkan kompetensi coaching. Juga tadi saya lihat alur tirta yang Pak Jun lakukan ketika coaching itu juga sudah nampak, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab itu juga sudah nampak. Bahkan kompetensi yang Pak Jun fokuskan di awal kita tadi melakukan supervisi itu sudah nampak. Boleh Pak Jun ulangi tadi kompetensi yang Pak Jun fokuskan itu apa, dan bagaimana ketercapaian indikator yang sudah Pak Jun harapkan tadi? Oke. Dari proses coaching yang sudah saya lakukan bersama Bu Pita, tadi alhamdulillah saya sudah bisa menerapkan kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, yaitu present, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Menurut Pak Jun sendiri, kalau Pak Jun dalam melaksanakan coaching ini untuk penilaiannya sendiri, itu Pak Jun itu sudah berada di level berapa kalau 1 sampai 10 itu? Kalau bisa saya simpulkan dari proses coaching tadi, ada di level 8 ya, Bu Indah. Alhamdulillah tadi dari prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta untuk keruntutannya. Mungkin ada yang perlu saya kembangkan lagi, yaitu terkait mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin itu yang nanti perlu saya latih lagi, sehingga nantinya bisa menggali potensi yang dimiliki coach, sehingga coach ini bisa menemukan ide-ide yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, tadi sudah Pak Jun katakan, informasikan ke saya ya terkait dengan tujuannya, kecapaian tujuannya juga sudah nampak, kompetensi yang Pak Jun kembangkan dan sudah tadi diterapkan di kegiatan coaching juga sudah nampak. Saya lihat juga sudah nampak dari apa yang Pak Jun utarakan tadi juga sesuai dengan apa yang saya amati. Nah, untuk rencana ke depan ini, untuk rencana tindak lanjut Pak Jun sendiri sebagai coaching itu apa terhadap coaching? Oke, setelah proses coaching hari ini, saya melihat ada beberapa hal yang memang perlu saya tingkatkan, dan nantinya saya akan terus berlatih dan juga mencari inspirasi terkait bagaimana proses coaching ini, sehingga nantinya ketika proses coaching selanjutnya saya bisa lebih maksimal lagi, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Selamat ya Pak Jun, sudah proses coaching sudah terlewati dengan baik, semua proses, prosedur, prinsip maupun langkah-langkah alur kegiatan pun juga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Jun sendiri. Untuk kegiatan supervisi akademi ini kita akhiri sampai di sini. Mungkin kita nanti rencanakan apa agenda ke depan terkait dengan kegiatan kita. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Bu Pita. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Juni. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Bu Pita, hari ini Bu Pita akan melaksanakan proses kucing yang nantinya Bu Pita akan bersama Coach untuk melaksanakan proses kucingnya. Siap. Dan di sini saya nanti akan menjadi supervisor yang nantinya akan mengamati proses kucing yang dilakukan oleh Bu Pita. Nah, saya harap nanti ketika proses kucing itu Bu Pita menerapkan sesuai prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensi coaching. Dan di proses coaching ini nanti saya akan mengamati proses coachingnya dan sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan secara aktif. Siap. Nah, itu yang akan menjadi pengamatan saya. Sebelum proses coachingnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Pita. Yang pertama, kira-kira dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Pita tingkatkan? Baik Pak Juni, untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu yang pasti yang pertama adalah kehadiran penuh. Nah, yang kedua mendengarkan secara aktif. Saya menjadi pendengar yang baik. Terus yang ketiga mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk Coach. Mungkin 3 kompetensi ini akan saya kembangkan Pak. Oke, baik. Nah, dari 3 kompetensi yang ingin Bu Pita kembangkan, kira-kira mana yang menjadi fokus kompetensi yang nantinya akan Bu Pita kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Yang akan saya fokuskan itu mungkin di dalam saya mendengarkan secara aktif ya Pak. Dengan cara saya mengajukan pertanyaan bermakna juga akan saya fokuskan, karena memang mendengarkan secara fokus itu juga sulit. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memfokuskan itu. Oke, baik. Nah, indikator keberhasilan yang ingin Bu Pita capai dalam proses coaching hari ini adalah indikator yang seperti apa nantinya? Indikator ketercapaian saya itu adalah ketika saya sudah menggunakan alur tirta Pak, itu secara runtut. Itu indikator ketercapaian saya. Setelah itu saya juga bisa meningkatkan mendengarkan secara aktif tadi. Saya sudah bisa meningkatkan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya dalam proses coaching, seperti itu. Oke, baik. Saya harap nanti ketika proses coaching Bu Pita diberikan kelancaran dan Amin. bisa membantu coaching menemukan permasalahan yang dihadapi. Siap. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan di proses coaching hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Pita. Selamat pagi Bu Indah. Pagi. Bagaimana perasaannya hari ini Bu Indah? Ya, alhamdulillah perasaannya sih baik, tapi ada beberapa masalah yang sedang saya pikirkan. Oh begitu. Mungkin dengan adanya curhat hari ini Bu Indah tadi katanya ingin curhat dengan Iya, saya, betul. bisa ada sedikit kelegaan ya Bu Indah. Iya. Oke, bisa kita mulai sesi tanya jawabnya. Siap Bu Pita. Nah, yang pertama, kira-kira Bu Indah ingin apa sih tujuan dari curhat ke saya coaching hari ini? Tentunya kalau tujuan dari kegiatan coaching hari ini, apa yang saya menjadi masalah saya itu teratasi dengan baik, sehingga saya menemukan solusi terhadap apa yang menjadi permasalahan saya Bu Pita. Baik, menurut Bu Indah, nantinya ukuran keberhasilan dalam coaching hari ini apa sih Bu Indah? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan nantinya karena permasalahan saya ya terkait dengan siswa, di mana siswa itu masih memiliki stereotip yang salah tentang BK. Nah, tujuan dari keberhasilan saya nanti bahwa stereotip siswa tentang BK itu berubah dari yang menganggap BK masih menjadi momoknya, bahwa BK itu masih menghukum siswa, menjadi BK adalah sahabat siswa. Baik, oke, kalau begitu kita mulai saja ke tahap identifikasi ya Bu Indah. Kira-kira menurut Bu Indah apa sih yang membuat anak-anak itu BK itu menjadi momok seperti itu ya Bu Indah ya mungkin? Oke, terima kasih. Itu mungkin
sejarah yang panjang terkait dengan BK. Nah, BK itu sebelum-sebelumnya itu kan seringkali masih hampir sama pelaksanaannya itu seperti tatip, ketika ada siswa bermasalah ditangani dengan memberikan sanksi maupun hukuman terhadap siswa yang bermasalah. Hal itu hampir sama apa yang dilakukan dengan tatip. Namun seiringnya waktu berjalan itu sebenarnya peran BK itu sudah banyak berubah, bahwa BK itu adalah sahabat siswa. BK tidak diperbolehkan dalam memberikan hukuman ataupun sanksi kepada siswa, namun BK lebih ke mendidik, membimbing maupun membina siswa sendiri. Baik. Untuk rasa takut yang dialami oleh siswa tadi ada kisahnya ya Bu Indah? Iya, betul. Kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Indah ketika ada perkataan bahwa di sini BK ini menjadi momok atau mungkin menjadi hal yang menakutkan ketika masuk ruang BK? Bagaimana perasaan Bu Indah? Tentunya saya sangat sedih Bu Bita. Memang saya di sekolah ini kan masih 2 tahun, dan ketika saya ke sini ternyata stereotip BK itu seperti itu membuat saya sangat sedih gitu. Untuk mengubah stereotip pikiran siswa itu butuh waktu. Ini saya hampir 2 tahun di sini, dan selama 2 tahun ini stereotip itu belum hilang sepenuhnya. Masih banyak siswa yang takut masuk ke BK. Mereka kalau saya panggil untuk datang ke BK masih mengibaratkan, kamu siswa bermasalah ya dipanggil ke BK. Seperti itu, masih banyak ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi kalau mereka mau ke BK itu istilahnya adalah anak-anak yang memiliki masalah saja. Baik. Nah, untuk menghadapi situasi yang saat ini terjadi, kira-kira apa langkah Bu Indah untuk dilakukan? Nah, ini kemarin saya sudah mencoba langkah, yaitu dengan memberikan layanan informasi terkait dengan peran BK. Namun ternyata langkah yang pernah saya lakukan itu kurang efektif. Di kelas 7 di awal tahun pembelajaran kemarin saya berikan informasi terkait peran BK itu, tapi ternyata selama 2 bulan berjalan ini masih jarang sekali siswa yang memiliki masalah itu datang dengan rasa keikhlasan sendiri, rasa kesadaran sendiri untuk datang ke BK. Kalau tidak dipanggil oleh BK, mereka tidak datang sendiri. Ternyata apa yang sudah saya lakukan mungkin masih kurang efektif, sehingga saya berencana ke depannya ini selain melakukan layanan informasi ke BK, saya juga akan membuat publikasi terkait dengan fungsi peran BK di media sosial yang kami miliki, seperti di IG-nya BK ataupun di Facebook-nya BK, dan juga promosi-promosi ke grup-grupnya anak-anak, bahwasannya untuk memberikan pemahaman pada siswa bahwa peran BK sebenarnya itu seperti ini, bahwa BK itu adalah sahabat mereka. Jika mereka punya masalah, datanglah ke BK, seperti itu. Baik, mungkin kita bisa bersama-sama ya Bu untuk mencari solusinya, untuk mengatasi hambatan atau masalah yang dihadapi oleh Bu Indah mengenai guru BK tadi. Nah, kita coba masuki tentang rencana aksi. Kira-kira dari rencana yang Bu Indah terapkan tadi, apakah itu sudah menjadi rencana aksi untuk kedepannya Ibu, atau mungkin ada lagi rencana yang akan dilakukan? Oke, rencana aksi saya tadi yang sudah saya katakan ya, terkait dengan rencana pertama, yaitu memberikan informasi di kelas-kelas di awal tahun pembelajaran di kelas 7 ternyata kurang efektif. Saya berencana untuk melakukan publikasi lewat media sosial. Ini yang rencana yang akan saya lakukan. Nah, langkah-langkahnya tentunya saya akan mengajak siswa-siswa yang ikut dalam PIKR. PIKR itu adalah konseling remaja ya, yang saya bentuk untuk mempublikasikan, mempromosikan tentang peran BK tersebut. Nah, nanti anak-anak yang tergabung dalam PIKR inilah yang mereka itu bagian promosi lewat media sosial, sehingga ada perubahan positif ke depannya tentang
peran dan fungsi BK sendiri secara lebih cepat, sehingga tidak lagi selama 2 tahun ini di mana saya mengubah stereotip BK itu hanya sekitar 25% saja perkembangan positifnya. Diharapkan dengan langkah kedepannya ini melalui media sosial 75% percepatannya lebih bagus gitu. Baik, kira-kira Bu Indah akan mengajak kolaborasi rekan sejawat mungkin atau mungkin dengan siswa lain? Tentunya rekan sejawat satu tim BK MG BKS di sekolah pasti saya ajak, dikarenakan di sini kan memang kita adalah BK itu sebuah tim, sehingga pasti semuanya saya ajak sehingga dapat menggerakkan keseluruhan siswa binaannya mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Baik Bu Indah. Nah, kalau begitu untuk rencana aksi Bu Indah sudah memiliki tahap-tahap yang akan dilakukan. Nah, kita masuk ke tahap kira-kira komitmen apa yang akan Bu Indah berbuat untuk rencana ini bisa sampai tercapai maksimal. Oke, terima kasih Bu Vita. Komitmen yang akan saya capai tentunya harus continue ya. Ini suatu rencana ini akan berhasil bila dilaksanakan secara berkontinu. Kalau saya laksanakan hanya sekali dan ini tidak berhasil, saya putus asa, tentunya tidak akan berkelanjutan. Tentunya harus saya lakukan, saya refleksi juga bagaimana terkait dengan keberhasilan rencana saya tersebut, sehingga kedepannya akan saya perbaiki sampai apa yang saya harapkan tadi berhasil. Baik, kira-kira Bu Indah, siapa dan apa sih yang bisa membantu Bu Indah untuk menjaga komitmen ini? Tentunya yang pertama adalah teman sejawat ya, teman dalam MGBKS sendiri itu rekan-rekan yang solid dalam melaksanakan ini, yang saya harapkan dapat membantu saya mencapai apa yang saya tujuan saya yang saya impikan tersebut. Lalu siswa saya yang tergabung dalam PIKR tersendiri juga solid dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan ini yang sudah saya rencanakan. Tentunya juga siswa saya sendiri keseluruhan, di mana siswa aktif dalam bermedia sosial menjadi target utama saya dalam melaksanakan ini, sehingga siswa-siswa tersebut tergerak hatinya untuk mengubah pikiran mereka terkait dengan stereotip BK tersebut. Baik, nah dengan yang sudah kita lakukan hari ini, kira-kira apa sih tindak lanjut yang Bu Indah lakukan setelah kegiatan coaching ini? Saya akan langsung mengumpulkan tim saya, yaitu teman sejawat di MGBKS, teman-teman guru BK, lalu tim PIKR yang sudah saya bentuk sendiri untuk segera merealisasikan apa yang sudah saya rencanakan tersebut. Baik, alhamdulillah sudah menemukan jawaban ya Bu Indah. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Indah dalam kegiatan coaching hari ini, Bu? Saya sangat senang ya, ada teman untuk saya curhat, saya mengungkapkan rencana aksi saya, ada orang yang menguatkan apakah rencana aksi saya itu nanti berhasil, apakah rencana aksi saya nanti bisa diterima oleh banyak pihak. Itu ada orang yang menguatkan, itu saya bersemangat untuk melaksanakan. Alhamdulillah, artinya sudah menemukan jawaban ya Bu untuk permasalahan yang Bu Indah alami hari ini mengenai BK yang tadinya menjadi momok, ternyata nanti bisa dirubah statement itu. Baik, adakah yang ingin Bu Indah ceritakan lagi? Sudah Bu Vita, mungkin kiranya sampai situ untuk permasalahan saya. Saya sudah menemukan solusinya setelah berbincang-bincang dengan Bu Vita. Saya menguatkan rencana aksi saya ke depan, itu sudah sangat baik sekali. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Indah, terima kasih. Mungkin kita lain waktu bertemu lagi dalam sesi coaching lain waktu, nggih Bu Indah. Oke, untuk coaching hari ini saya akhiri. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Vita. Selamat pagi Pak Juni. Oke, alhamdulillah tadi Bu Vita sudah melaksanakan proses coaching bersama Bu Indah ya. Tadi sudah saya amati pelaksanaannya. Dari proses coaching ini tadi saya akan menanyakan beberapa hal Bu Vita. Yang pertama, apa yang sudah Bu Vita lakukan dari proses coaching tadi, dan apa yang menjadi indikator
ketercapaian dari proses coaching yang sudah Bu Pita lakukan? Baik, tadi ketika saya berproses coaching dengan Bu Indah, itu saya menjadi kemitraan yang baik, jadi saya menjadi mitra yang baik. Selain itu juga ada proses kreatif juga. Selain itu juga sudah memaksimalkan kompetensi Kuci. Jadi saya akhirnya memunculkan pendapat dan ide dari Kucinya untuk solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Memang tadi saya amati Bu Pita sudah menerapkan prinsip kemitraan ya. Jadi antara coach sama coachingnya setara, tidak ada perbedaan di situ, sehingga Bu Pita bisa melakukan percakapan secara terbuka dan bisa menggali potensi coach sehingga si coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Pita, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Pita kembangkan dari proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan bermakna begitu ya Pak Juni, karena memang membuat sebuah pertanyaan itu tidaklah mudah, jadi saya harus berlatih lagi untuk membuat pertanyaan lagi yang berbobot, kreatif lagi dan lebih bermakna lagi untuk coach saya, agar coach saya tidak kebingungan untuk menjawabnya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian berikutnya kira-kira tindak lanjut seperti apa yang ingin Bu Pita lakukan setelah proses coaching hari ini untuk mengembangkan kompetensi yang Bu Pita tadi sebutkan? Saya akan melihat berbagai video praktek baik dari rekan-rekan sejawat begitu Pak ya, di YouTube atau mungkin di PMM, itu akan saya tonton lagi dan saya akan mengembangkan lagi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, baik Bu Pita. Selamat buat Bu Pita tadi sudah menyelesaikan proses coaching dengan sangat baik bersama Bu Indah, dan tadi Bu Indah juga sudah lega ya karena bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, semoga ini bisa menjadi bekal untuk Bu Pita untuk proses coaching kedepannya bisa lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pita. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini, Bu Pita. Luar biasa. Oke, untuk proses coaching hari ini kita akan berbicara tentang prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi coaching. Nah, juga ada kompetensi di sini. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bu Indah. Siap. Yang pertama, Bu Indah, kira-kira manakah kompetensi yang ingin Bu Indah kembangkan? Tentunya kalau untuk kegiatan coaching nanti saya ingin mengembangkan semua kompetensi saya, yaitu kehadiran penuh, terus mengajukan pertanyaan yang bermakna maupun mendengarkan aktif. Baik, saya nanti akan mendukung penuh hal itu, Bu. Nah, kira-kira bagaimana bagian mana yang Bu Indah fokuskan? Nantinya tentunya dari 3 kompetensi itu yang ingin saya fokuskan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna, di mana tujuan dari kompetensi ini agar saya dapat menggali informasi dari kunci saya sehingga kunci saya mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira apa sih indikator keberhasilan yang Bu Indah ingin capai dalam proses coaching hari ini? Oke, terima kasih Bu Vita. Untuk indikator pencapaian dari proses coaching saya nanti, tentunya saya dapat melaksanakan coaching sesuai alur Tirta. Yang kedua tentunya nanti sama seperti tadi, dari menggali menggunakan pertanyaan berbobot, tentunya coaching saya menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Semoga sukses untuk coaching hari ini, Bu Indah. Selamat pagi. Pagi, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bunda. Tapi ada sedikit permasalahan yang saya hadapi tadi, Bunda. Ya, nanti kita akan melakukan proses coaching ya Pak Jun. Dari proses ini tentunya nanti tujuannya itu pastinya Pak Jun nanti akan kita menemukan solusi bersama atas permasalahan Pak Jun. Tadi sebelum kita memulai, Pak Jun sudah mengungkapkan ada permasalahan yang istilahnya itu Pak Jun rasakan saat ini. Nah, dari kegiatan coaching ini tentunya tujuan yang ingin Pak Jun capai itu dari kegiatan ini apa sih? Harapannya dari kegiatan atau proses coaching ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bunda. Apa definisi tujuan akhir dari yang ingin Pak Jun capai itu? Tujuan akhirnya nanti tentunya yang ingin Pak Jun capai itu apa? Ya, tujuan saya nanti ke depannya proses pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan juga mereka bisa mendapatkan pengalaman yang berharga dari apa yang mereka pelajari. Oke, di sini Pak Jun tadi mengungkapkan perihal tentang permasalahannya, bahwasanya Pak Jun mengalami permasalahan di mana tentang kenyamanan dalam sesi pembelajaran gitu ya di kelas. Nah, ukuran keberhasilannya sendiri yang ingin dicapai Pak Jun itu apa? Untuk tingkat keberhasilannya, saya nanti dalam pembelajaran itu bisa membuat suasana belajar yang nyaman, kemudian anak-anak tidak tertekan ketika belajar dan mereka bisa belajar dalam kondisi yang kondusif sehingga nantinya apa yang mereka pelajari itu bisa mudah dipahami dan juga mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, itu tujuan akhir dari kegiatan kita hari ini ya Pak Jun. Mungkin Pak Jun bisa mengungkapkan permasalahan yang dialami Pak Jun itu apa sih sampai ingin tujuannya itu tentunya tadi yang diungkapkan Pak Jun salah satunya yaitu pembelajaran yang kondusif itu. Apa sih permasalahannya yang dihadapi Pak Jun sekarang ini? Tadi dalam pembelajaran yang saya lakukan Bunda itu ketika materinya adalah tentang senam lantai, yaitu anak-anak belajar bagaimana melakukan gerakan roll depan atau guling depan. Nah itu ada beberapa atau sebagian besar siswa, terutama yang putri itu merasa tidak nyaman dan juga banyak yang takut ketika melakukan materi tersebut. Tadi muncul ya bahwasanya yang kebanyakan permasalahannya ketika melakukan roll depan anak-anak putri yang mengalami kesulitan. Adakah yang perlu yang muncul dari anak-anak itu seperti apa perasaannya anak-anak ketika melakukan kegiatan tersebut? Mungkin dari putri yang banyak mengalami masalah sehingga diharapkan dari Pak Jun nanti kegiatan ke depan itu Pak Jun dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran terutama roll depan itu berjalan dengan baik. Adakah tadi yang terungkap dari siswa-siswanya terkait dengan pembelajaran ini? Ya, ketika proses pembelajaran tadi terutama siswa putri itu banyak mengeluh kepada saya terkait materi roll depan ini. Mereka memang sebagian besar masih belum bisa melakukan dan juga mungkin di jenjang sebelumnya memang belum pernah mencoba melakukan gerakan ini sehingga ini mungkin yang pertama kali untuk mereka sehingga mereka mengungkapkan mereka merasa takut. Yang pertama takut tidak bisa, kemudian yang kedua itu takut nantinya lehernya sakit seperti itu. Kemudian dari rasa takut ini itu akhirnya mereka tidak bisa maksimal ketika mengikuti pembelajaran. Jadi ada beberapa siswa putri itu hanya melihat, jadi hanya diam, tidak ikut belajar dengan teman-temannya. Nah itu yang menyebabkan proses pembelajaran di materi ini itu kalau menurut saya masih belum maksimal karena anak-anak yang putri ini tadi
merasa takut dan tidak nyaman ketika mengikuti pembelajaran khususnya di materi senam lantai ini. Oke. Baik, Pak Jun. Tadi Pak Jun sudah menceritakan alasan kondusifan pembelajaran roll depan. Nah, tadi mungkin pasti Pak Jun telah melakukan dalam menghadapi situasi ini pasti sudah melakukan suatu kegiatan supaya pembelajaran ini berjalan dengan baik. Ceritakan sih Pak Jun bagaimana tadi Pak Jun menghadapi situasi tersebut. Untuk kegiatan pembelajaran tadi itu memang saya hanya menerapkan strategi atau metode yang mungkin belum bisa membantu anak-anak untuk memahami materinya Bu Indah. Jadi saya tadi yang pertama itu menggunakan metode ceramah. Jadi menyampaikan terkait materi hari ini, kemudian gerakannya itu seperti apa, tahap-tahapannya, kemudian setelah itu anak-anak saya ajak untuk tanya jawab. Jadi siapa saja yang sudah pernah mempelajari materi ini dan siapa aja yang sudah bisa, siapa aja yang belum. Nah ternyata dari proses tanya jawab tadi banyak atau sebagian besar itu memang ini baru pertama kali buat mereka, terutama yang siswa putri. Nah, setelah tanya jawab tersebut itu tadi saya lanjutkan dengan kegiatan yang berikutnya, yaitu mendemonstrasikan gerakan senam lantai ini, yaitu tentang guling depan. Itu saya memberi kesempatan kepada salah satu siswa yang memang sebelumnya sudah pernah melakukan guling depan. Jadi anak-anak yang lain itu memperhatikan apa yang dilakukan oleh temannya ini, sehingga mereka melihat gerakannya seperti ini, gitu kita. Jadi hanya menggunakan metode ceramah dan juga demonstrasi. Oke, sehingga dapat saya simpulkan ya tadi untuk menghadapi situasi ini sebenarnya Pak Jun itu sudah menerapkan strategi melalui ceramah, yaitu teori bagaimana cara melaksanakan roll depan, juga tadi sudah melaksanakan demonstrasi yang dilakukan oleh siswa yang memang sudah bisa melakukan roll depan. Nah, apa yang menjadi permasalahan utama Pak Jun tadi yang sudah terungkap, ternyata masih banyak siswa putri yang tidak bisa melakukan disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah merasa takut, takut lehernya sakit, takut tidak bisa melaksanakan dan lain sebagainya. Nah, mari kita bersama-sama mencari solusi atas apa yang menjadi keluhannya Pak Jun di sini terkait dengan pembelajaran di kelasnya Pak Jun. Mungkin apakah ada hal lain yang ingin Pak Jun tambahkan dari informasi yang mungkin terkait dengan ini supaya kita nanti dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan Pak Jun. Baik, dari hasil refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, itu saya mencoba untuk memetakan kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab anak-anak itu kok merasa kesulitan dan juga kurang maksimal dalam pembelajaran senam lantai. Kedepannya saya akan memanfaatkan teknologi, jadi memanfaatkan perlengkapan LCD yang ada di kelas untuk menampilkan video cara melakukan guling depan atau roll depan ini dengan gerakan lambat. Jadi mulai dari tahap pelaksanaan, kemudian proses gerakan berguling dan juga ketika tahap akhir atau akhiran. Nah, dari video tersebut nanti akan saya beri keterangan step by stepnya, langkah-langkahnya, jadi apa yang harus dilakukan dan kira-kira dari langkah ini gerakannya seperti apa, kemudian anak-anak nanti bisa tahu yang harus dilakukan itu seperti ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya terapkan di pertemuan selanjutnya, karena di pertemuan sebelumnya itu hanya demonstrasi yang dilakukan oleh temannya dan itu memang gerakannya sangat cepat ya Bu Indah ya, sehingga mungkin beberapa anak itu belum bisa memperhatikan dengan baik karena memang kecepatan gerakannya itu terlalu cepat. Nah, mungkin nanti alternatifnya di pertemuan selanjutnya nanti anak-anak akan saya berikan sebuah video, kemudian nanti anak-anak mengamati dari video itu gerakan lambatnya seperti apa.
kemudian nanti berdasarkan pengalaman belajar yang sebelumnya nanti akan juga saya tanyakan kira-kira di pertemuan sebelumnya itu kesulitannya seperti apa, nanti kita mencari solusinya seperti apa. Nah, dari media yang sudah saya gunakan tadi melalui video, yang kedua mungkin nanti saya juga akan melibatkan teman yang lain. Jadi yang sudah bisa ini nanti akan saya sebar menjadi sebuah kelompok-kelompok seperti itu yang akan membantu teman-temannya ini yang belum bisa. Sehingga nanti di situ ada kolaborasi yang baik antar siswa, dari siswa yang nantinya masih belum bisa nanti akan dibantu oleh siswa yang sudah bisa ini. Sehingga nanti anak-anak tidak takut, dan juga mungkin kalau dengan sesama siswa tentunya ini sesuai dengan gender ya Bu Indah. Jadi yang putra dengan putra, yang putri dengan putri, mungkin nanti yang belum berani mungkin dibantu dengan dipegangi atau seperti apa gitu. Nanti harapannya anak-anak bisa melakukan dengan nyaman dan tidak takut lagi. Oke, itu bagus sekali Pak Jun. Pak Jun ternyata dalam menanggapi permasalahannya sebenarnya sudah punya rencana aksi yang ingin dilakukan Pak Jun. Tentunya tadi dari apa yang Pak Jun katakan, nantinya akan melakukan memanfaatkan teknologi IT dengan membuat video slow motion agar siswa itu dapat mempraktekkan dengan baik langkah demi langkah, dan juga melibatkan teman untuk tutor sebaya. Seperti itu ya rencana aksinya Pak Jun. Sebenarnya Pak Jun dari permasalahannya itu sudah menemukan, mungkin hanya Pak Jun ingin mencari penguatan apakah yang Pak Jun lakukan itu sudah tepat atau belum. Sebenarnya Pak Jun sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, dari tadi manakah yang mungkin yang akan menjadi prioritas dari apa yang Pak Jun sampaikan tadi, rencana aksinya tadi kan ada rencana akan membuat dalam bentuk video animasi tentang pelaksanaan rol depan, dan juga akan menggunakan teman demonya prakteknya anak-anak sebagai tutor sebaya berdasarkan gendernya. Nah, manakah yang akan menjadi prioritas Pak Jun untuk dilaksanakan lebih dulu ataukah bersamaan atau seperti apa, coba ceritakan. Oke, yang akan saya prioritaskan adalah yang pertama terkait pemahaman konsep gerakan ya Bu Indah. Jadi mungkin nanti yang perlu saya tegaskan lagi adalah mungkin nanti menggunakan media video yang sudah saya siapkan itu nanti memang saya pastikan anak-anak benar memahami konsep dari gerakan rol depan itu sendiri. Jadi seperti apa tumpuannya, kemudian seperti apa ketika berguling. Nah, itu mungkin nanti akan saya prioritaskan, sehingga nanti ketika anak-anak sudah memahami konsep gerakannya, anak-anak tinggal menerapkan ketika belajar bersama tutor sebaya yang lain. Nanti teman-teman tutor sebayanya tinggal mungkin memperbaiki apa yang belum maksimal, dan mungkin nanti kesalahan-kesalahan apa yang masih tampak ketika melakukan gerakan rol depan tersebut. Nah, itu tadi yang Pak Jun katakan sepertinya juga akan menjadi langkah-langkah kegiatan Pak Jun ke depan ya. Itu saya rasa itu sangat baik langkah kegiatan yang nantinya akan dilakukan Pak Jun terkait dengan ya, permasalahan yang dihadapi Pak Jun. Rencana aksi tersebut sudah terstruktur, fokus dengan apa yang ingin dicapai oleh Pak Jun, dan langkahnya juga detail untuk pelaksanaannya untuk membantu Pak Jun mengatasi tantangan tersebut gitu. Nah, sekarang mari kita masuk ke sesi dalam cerita itu tanggung jawab. Apakah komitmen Pak Jun sendiri terhadap rencana aksi yang Pak Jun rencanakan tersebut? Ya, untuk komitmen saya terkait rencana yang akan saya terapkan di pembelajaran berikutnya, yaitu yang pertama saya akan melihat hasil refleksi pembelajaran sebelumnya, kemudian memetakan kembali mana anak-anak yang memang butuh bantuan, mana anak yang sudah bisa. Nantinya dari hasil pemetaan tersebut nanti akan saya kelompokkan, dan juga nantinya melalui tutor sebaya ini bisa memberikan pengalaman belajar yang mungkin lebih nyaman karena belajar dengan temannya, dan juga mengurangi rasa takut yang dialami oleh siswa, terutama yang dialami oleh siswi putri. Oke, iya. Tentunya dalam melaksanakan
rencana aksinya Pak Jun, mungkin Pak Jun tidak hanya melibatkan diri sendiri dengan siswa, mungkinkah ada orang lain yang akan dilibatkan dan siapakah itu yang mungkin akan dilibatkan oleh Pak Jun? Oke. Yang akan saya libatkan dalam rencana saya, yang pertama saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di satu rumpun PJOK. Nanti dari rencana apa yang sudah saya susun ini nanti akan saya diskusikan lagi dengan rekan sejawat saya, kira-kira dengan permasalahan yang saya hadapi, kemudian rencana yang saya susun apakah sudah sesuai dan juga apakah bisa membantu anak-anak nantinya untuk belajar role depan. Oke, terima kasih. Ini berarti nanti Pak Jun akan melibatkan rekan sejawat di guru PJOK seperti ini, Pak Jun. Nah, dari yang sudah tadi Pak Jun rencanakan, Pak Jun ungkapkan langkah-langkahnya secara rinci dan detail. Nah, dari itu semua, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan ini? Tindak lanjutnya nanti setelah coaching ini seperti apa? Oke. Yang pertama akan Pak Jun lakukan itu seperti apa? Untuk tindak lanjutnya, yang pertama saya akan menyiapkan media untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu video tentang gerakan role depan ini, sehingga nantinya dari media video ini bisa membantu anak-anak untuk memahami konsep gerakan dari role depan ini. Kemudian juga akan menyusun sebuah hasil refleksi yang saya gunakan untuk memetakan kemampuan peserta didik, sehingga saya tahu nanti di pertemuan selanjutnya itu siswa mana yang perlu mendapatkan bantuan dan siswa mana yang memang sudah mampu melakukan materi role depan ini. Oke, baik sekali Pak Jun. Terkait dengan rencana Pak Jun yang ingin Pak Jun laksanakan, dari keseluruhan ini dapat saya simpulkan bahwasanya Pak Jun mengalami permasalahan tentang pelaksanaan pembelajaran role depan terutama dengan siswa putri, dan solusi yang ingin Pak Jun nanti lakukan yaitu dengan membuat video pembelajaran terkait role depan dan melibatkan siswa sebagai tutor sebaya. Dalam pelaksanaannya juga akan melibatkan rekan sejawat yaitu guru PJOK. Tentunya dalam pelaksanaan selalu melaksanakan refleksi untuk perbaikan di pembelajaran setelahnya selanjutnya gitu nggih Pak Jun. Ini Pak Jun sudah menemukan solusi terhadap permasalahannya. Bagaimana perasaannya Pak Jun sekarang? Alhamdulillah, perasaan saya lega, Pindah. Ternyata dari proses coaching hari ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya, sehingga nantinya bisa saya segera realisasikan terkait strategi seperti apa yang nantinya akan saya terapkan ketika pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Karena memang solusi sudah ditemukan oleh Pak Jun sendiri, kita kegiatannya tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak Jun. Sepertinya kita bisa mengakhiri kegiatan kita hari ini nggih. Kita akhiri, saya doakan semoga untuk kegiatan pembelajaran tentang role depan berjalan dengan lancar ke depannya dengan rencana aksi yang sudah Pak Jun buat. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indah. Pagi Bu Vita. Sudah selesai ya proses coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah selesai. Oke. Nah tadi saya juga mengamati proses coachingnya Bu Indah tadi dengan Pak Juniarto ya tadi. Iya. Dengan Pak Juni bercerita tentang keluh kesahnya, akhirnya Bu Indah menjadi coach, itu juga saya mengamati sudah luar biasa begitu. Nah, mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Siap, Bu Indah. Untuk yang pertama, apakah yang sudah Bu Indah lakukan tadi itu sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching, Bu? Menurut saya sudah apa yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Juga tadi sudah mengacu pada prinsip coaching sendiri, mulai kemitraan, proses kreatif maupun menentukan
kemampuan coach sendiri. Baik, jadi Bu Indah tadi sudah menerapkan proses prinsip coaching dan alur tirta ya Bu. Jadi kemitraan juga sudah ada, terus proses dalam kreatif juga sudah ada, serta memaksimalkan kompetensi coachingnya juga sudah ada. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi yang ingin Bu Indah kembangkan berdasarkan proses coaching tadi apa? Tadi untuk fokus saya untuk kompetensi itu yaitu membuat pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Tadi juga sudah saya lakukan, saya menggali informasi, mengidentifikasi, menelaah tujuan maupun rencana aksi dari kunci saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga indikator kecapaian tujuan yang saya harapkan itu sudah nampak, di mana kunci saya itu sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, kalau begitu sudah lega ya Bu, sudah terlaksana semua, sudah melakukan alur tirta, sudah melaksanakan proses prinsip coaching, dan beberapa kompetensi fokusnya Bu Indah juga sudah tercapai ya Ibu. Baik, hanya itu saja pertanyaan dari saya Bu Indah, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Semoga bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.